menjelaskan mengenai pengertian konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi mengatur hubungan antara lembaga negara dengan warga negara, kewajiban dan hak setiap warga negara, serta batasan dan mekanisme kekuasaan lembaga. Kemudian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan salah satu contoh konstitusi yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, penjelasan mengenai pengertian dasar negara. Apa sih itu dasar negara? Dasar negara adalah pandangan hidup atau filsafat yang menjadi dasar dalam pembentukan negara, tujuan negara, serta peraturan perundang-undangan. Di Indonesia sendiri, Pancasila merupakan dasar negara yang memenuhi aspek semua kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sendiri memiliki 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi dasar konstitusi, tetapi menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan negara, perundang-undangan, serta menjadi filsafat dalam berkehidupan bangsa Indonesia. Sejarah terbentuknya konstitusi. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar disahkan sebagai konstitusi melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat oleh PPKI. Undang-Undang Dasar dirancang mulai dari tanggal 29 Mei sampai 16 Juni 1945 oleh BPUPKI yang beranggotakan 21 orang. Lahirnya konstitusi berawal dari Jepang yang memberikan janji kepada Indonesia untuk memerdekakan Indonesia di kemudian hari. Namun janji hanyalah janji, penjajah tetaplah penjajah yang hanya ingin menindas dan merampas semua kekayaan bangsa Indonesia. Setelah itu Jepang menyerah kepada sekutu dan tak lagi ingat oleh janjinya. Kemudian bangsa Indonesia menjadi lebih bebas dan tidak lagi terikat oleh Jepang sampai saat kemerdekaan. Adapun tokoh-tokoh perumus Undang-Undang Dasar yang pertama adalah Supomo, Muhammad Yamin, Abikusno Djokrokusumo, dan Haji Agus Salim. Adapun tokoh-tokoh perumus Undang-Undang Dasar, Dr. Rajiman Widyoningrat, Ki Bagus Hadjikusumo, Pangeran Purboyo, Pangeran Surjo Hamijojo, Sutarjo Karto Hamijojo, Abdul Qadir, dan Japwan Bing. Sejarah terbentuknya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik pada tahun 1945. Jepang ingin memikat hati bangsa Indonesia dengan cara menjanjikan kemerdekaan dan membuat lembaga untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Lalu pada tanggal 29 April, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk atau Dokuritsu Junri Chosakai. Sidang pertama BPUPKI ini berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni untuk membahas rumusan dasar negara. Lalu pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno memperkenalkan 5 sila, yaitu ada kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu ada tokoh-tokoh perumusan dasar negara. Yang pertama ada Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Supomo, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abdul Qahar Muzakir, Kiai Haji Wahid Hashim, Haji Agus Salim, dan Abikusno Cokro Sujoso. Tujuan dasar negara dan konstitusi. Yang pertama, tentang tujuan dasar negara. 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedua, ada tujuan konstitusi. Yang pertama, menetapkan dasar negara mengenai penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kedua, menjamin hak-hak dasar negara. Yang ketiga, mengatur hubungan antara lembaga-lembaga bernegara. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi konstitusi. Yang pertama sebagai alat kontrol. UUD 1945
alat kontrol untuk menguji apakah peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi itu layak atau tidaknya. Yang kedua, sebagai penentu hak atau kewajiban lembaga negara, aparat, dan pemerintahan. Yang ketiga, masyarakat kan bisa mengajukan pengujian buku yang berisi pasal bermasalah ke MK. Yang terakhir, pengaturan UUD 1945 berperan mengatur kekuasaan negara, melioti bagaimana cara penyusunan, membagi, dan pelaksanaan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari dasar negara. Fungsi dari dasar negara itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu semua warga Indonesia itu akan menjadikan Pancasila sebagai pedoman agar hidupnya lebih sejahtera dan bahagia. Yang kedua ada Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara itu memiliki fungsi pengatur kegiatan di negara Indonesia. Dan yang terakhir, yang ketiga itu ada Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara itu menjadi perspektif dalam menerapkan kebijakan politiknya yang berpengaruh pada persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Dasar negara dalam perspektif Islam. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan negara berdasarkan oleh ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan negara menjamin tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah sesuai kepercayaannya itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengimplementasikan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya saya akan memberitahu, di sini saya hanya akan menjelaskan masing-masing alinea itu 2 contoh. Untuk alinea pertama, yaitu mempertahankan kedaulatan negara dengan mengikuti bela negara. Lalu ada contoh yang keduanya, kita melawan segala bentuk ketidakadilan dan bentuk penjajahan. Untuk alinea kedua, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Jangan kita meminta hak kepada negara, tapi kita tidak menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara. Lalu yang kedua, contohnya ada berpartisipasi atau bergotong royong dan menolak segala bentuk diskriminasi. Untuk alinea yang ketiga, contohnya seperti melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Lalu contoh yang keduanya, mendukung kemerdekaan bangsa lain dan menghormati hak mereka. Ini adalah alinea yang keempat, yang sekaligus yang terakhir, yaitu contohnya seperti belajar dengan tekun untuk mencerdaskan kehidupan negara. Lalu contoh yang terakhir, menjaga dan memelihara sarana dan prasarana yang disediakan oleh negara. Jadi kita jangan merusak sarana dan prasarana yang disediakan oleh negara, begitu. Oke, untuk kesimpulannya tentu kita dapat mengetahui mengenai sejarah, fungsi, penerapan, serta arti dari sebuah konstitusi dan dasar negara. Kita juga tentu dapat mengetahui bahwa konstitusi dan dasar negara itu sangat penting, karena jika tidak ada konstitusi dan dasar negara, maka sebuah negara itu tidak akan bertahan.